Oke. Ini lanjutan tutorial selanjutnya. Mantap kan? Bahkan. Oke. Nah, ini saya lupa nih sampai dari kemarin sampai kemana ya? Sampai di ada grup router. Kita satu. Coba rootnya, routersnya. Oke. Nah, ini saya lupa tes grup router tes 1 router tes 1. Nah, ini kan tes satunya ini masih murni connector. Kalau nggak salah kemarin udah dibuat untuk untuk reaknya. Coba saya cek dulu ya. Terus yes, gini ada sini. Oke. Sekarang simulasi aja lah. Kita coba buat contoh root. Create, read, update, delete. Oke. Di sini saya pakai database-nya Postgres. Saya pakai DB Postgres di sini. Yuk, copy server. Saya buat satu database, misalnya apa namanya ya? DB belajar React. Save. Oke, mana dia? Ini dia. Skema tables. Oke. Dan di sini saya buat tabel, misalnya tabel apa ya? Misalnya tabel mahasiswa. Oh ya, BTW ini editornya PG admin untuk Postgres. Kalau misalnya yang MySQL sih pakainya PHP MyAdmin ya kalau nggak salah. Terus PHP MyAdmin. Nggak ada karena saya nggak ada install. Seharusnya ini PHP MyAdmin untuk MySQL. Oke. ID saya buat serial. Ini kemudian biasa saya buat name. Apa lagi ya? Name, numerik, nama, karakter. Ini saya buat Jekyll, karakter 1. Oke. Select from TB mahasiswa. Makin dia. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu routernya. Tetap harus mulai dengan router karena di sini saya buatnya kan manual. Nah, ini dia saya atur manual. Alasannya kenapa manual? Karena ini we get a performance increase by specific the default root sign. We don't have to scan directory. Nah, logika gitu. Jadi kalau diakses ini si coordinatornya nggak harus nge-scan semua directory, jadi otomatis dia langsung memanggil kode routernya. Nah, oke. Sekarang kita coba misalnya saya buat router baru di sini mahasiswa. Nah, di sini nanti akan list lah. Saya buat sini root get mahasiswa, kemudian mahasiswa index. Oke, kemudian saya buat kontrolernya mahasiswa. Saya copy ini ya, paste it backslash sini
public function index. Oke, ini dia. Sini apa sih, bisa this data title, data mahasiswa. Di sini saya buat return. Oke. Return testing view ini sudah ada. Nah, ini kan kebetulan sudah ada di load testing view. Ya kan, ini kebetulan sudah ada di load testing view. Salah. Return view ini dan this data. Oke, saya cek dulu. Nah, ini kan masih file testing dia manggilnya, ini data testing. Tapi kita kan punya dinamik, artinya apa? Halaman yang dibuka yang mana dan file itulah yang di load. Nah, maka di testing ini akan ada sedikit perubahan. Misalnya saya buat gini aja lah, PHP kita buat tipe array aja. For each ini lah, if is set internal JS for each internal JS. Boleh ini ya, karena itu memang udah is set as data per ASCII. Di sini saya kopikan paste ini, kemudian ini salah, tekan Oke, saya coba jalankan, error nggak dia? Oke, nggak error. Oke, maka di sini saya buat internal JS TTP localhost 8080 mahasiswa.js plus lalu ini dah mahasiswa.js. Ini kan belum ada karena belum dibuat. Oke, sekarang kita buat rayaknya, file rayaknya. Saya buat di sini misalnya mahasiswa salah nih. Jadi mahasiswa list.js, satu lagi from.js. Oke. Masih aku mana? rcc import react DOM from react DOM render is document get element by reader. Kemudian ngapain? Oh ya, ini saya copy, masukkan ke webpack. Nah, ini kita mahasiswa, satu lagi formnya siswa form. Nah, jalankan ulang RPM nya. Oke, mana tadi? Ini dia. Nah, ini kan udah ada, asalnya udah ada dia. Udah ada. Supaya keren, di sini kita buat misalnya H1 dokumen get element by tag name title array 0 inner text. Data mahasiswa ini diambil dari ini dah, title ini data mahasiswa. Okay. Kemudian saya buat misalnya di sini apa namanya, KR dulu ya, tabel. Nah, ini dia. Kalau di HTML native penulisan inline CSS biasanya seperti ini. CSS width 100%, misalnya
border, satu px, satu padding, perlu px. Nah, kalau di React penulisan seperti ini maka dia akan error. Contoh, kan blank dia. Nah, ini dia. Jadi nggak kebaca dia. Jadi penulisannya bukan seperti ini penulisannya, tapi penulisannya adalah seperti ini. Style apa tadi? Width, karena 100% kita harus di awal tanda kutip 100%. Nah, kalau border kita buat satu aja, tidak harus mesti satu px. Nah, satu aja juga cukup karena outputnya pixel. Kalau kita lihat, ini dah, ya kan udah jadi. Kemudian saya tambah di sini misalnya head tr th, jadi nomor, kemudian apa ini nama Jekyll, ini nama LP. Nama P. Untuk ini bisa diatur width-nya. Nggak kebaca tapi ya. Coba kita hapus ini, kasih border 1. Nah, ini baru baca. Kemudian ini saya buat style width 5%. Oke, udah. Oke, ini oke dah. Nah, sini dulu lah. Ngapain lagi nih sekarang? Oh ya, cerut. Oke. Sekarang saya buat apa tadi? Ini ya. Sekarang saya buat satu tombol untuk ke halaman tambahnya. Oke. Dimana sih Pak? Di bawah aja lah. Sini. Di sini. HF button tambah data mahasiswa. Coba cek. Oke, ada. Ini saya buat on click open parent, jadi mahasiswa tambah, cek klik, ini kan muncul ya. Sekarang ini kok seperti ini dia, seharusnya nggak boleh, seharusnya dia error ini. Sekarang kita buat routernya, router untuk tambah, ini dia. Supaya enak kita buat grup, terus grup. Ini saya hapus saja, nggak pakai lagi. Grup mahasiswa function roots, kemudian root get tambah mahasiswa tambah. Oke, kita cek. Oh, ini ada salah, index.php yang tidak ada karena tidak ada index.php. Nah, kalau seperti ini kan ribet nih. Ini ya, itu kita klik kan langsung lari ke sini dia tanpa index. Nah, ada triknya sih, triknya seperti ini. Kalau saya sih biasanya buatnya di testing view. Sini saya tambahkan satu script. Nah, seperti ini. Kemudian saya buat file site URL php echo site URL. Oke. Nah, kalau kita akses lewat konsol, nah seperti ini dia. Nah, saudara kan? Nah, maka di sini mana tadi, ini dia. Tinggal site URL. Aman. Close, masuk ke sini, klik, nah tambah controller method not found. Ya, karena belum dibuat. Masuk lagi ke mahasiswa tadi, ini dia. Ini saya copy saja. Form tambah tambah. Oke, kan blank karena belum dibuat. Saya copy ini aja, copy
paste, ini saya ganti forms, tambah data mahasiswa. Nah, ini nggak pakai. Nah, kalau ini bisa diganti dengan tombol batal dari ke belakang, ini dihapus. Oke. Nah, ya kan. Sekarang kita buat satu ini apa namanya, pertama nim ya, kita belajar kan style. Sebenarnya sih bisa pakai bootstrap, bisa pakai bootstrap sebenarnya, tapi itu nanti pertemuan selanjutnya mungkin. Body br td nim input tipe teks. Oke. Kemudian ini ada nama, kemudian di sini ada apa lagi tadi, nim nama Jekyll. Oke, kita ganti select option value, pilih laki-laki perempuan L oke. Ini saya buatkan tipe number. Kita lihat, ini udah jadi kan. Ini kita buat dulu apa, saya kasih style width 15%, 10. Oke, dah main lah ini ya. Oh ya, satu lagi tombol, saya duplikat ini, goal span 2. Di sini button simpan. Oke, nah di sini, nah ini format udah jadi dulu. Ini di klik belum bisa apa-apa. Dia ada namanya di React ini, enaknya adalah apa, state, namanya statement lah, state. Itu harus dimulai seperti ini. Ini saya udah buat apa namanya ya, udah buat snippetnya. Ini dia, saya biasa buat seperti ini. Nah, ini errors udah default saya buat. Nah, ini untuk on chain, jadi logikanya gini, setiap ada perubahan di sini, maka akan ditangkap oleh dia. Nah, on chain ini maka akan dijadikan nilai state. Oke, jadi saya buat misalnya satu count atau var sama aja di state btn loading, kemudian di sini errors. Nah, errors ini dipanggil state ini, btn loading nggak harus ya declare sih, nggak harus ada di sini. Oke, artinya btn loading ini dipanggil dalam state ini. Nah, di sini tidak harus di declare karena dia bertipe string. Tapi kalau objek seperti ini harus, ataupun ada lagi nanti misalnya list provinsi, kan itu biasanya kan tipenya array. Nah, bisa dibuat seperti ini dan itu harus di declare. Kalau seperti ini bisa di apa, enggak di declare lah, gitulah. Oke. Btn loading sini sini ya. Btn loading true, maka loading else ini dia. Oke. Dan saya buat lagi di sini on click. Btn loading true maka null, jika tidak maka dia submit by this. Oke, tulisan submit. Ini saya buat fungsinya submit. Oke. Nah, ini logikanya nanti apa ya, kita pakai ajak gitulah, tapi sebenarnya bukan pakai ada library satu lagi nanti namanya. Saya sering pakai Axios. Nah, ini kita harus beri name value. Nah, ini kita panggil dalam state di sini name
kita panggil onChain this onChain. Nah ini fungsinya untuk mendeklarasikan ini. Saya copy, ini saya ini nama, saya paste di sini, Jekyll. Oke, maka di sini saya panggil manim nama Jekyll. Cek aja. Nah kalau ingin dilihat dia seperti ini dia. Saya konsul ya, mana dia? Ini dia. Console.log value. Ini untuk gini masalah berubah ya kan? Berubah ya. Jadi nge-record setiap ada perubahan yang di-record. Nah ini dia. Nah itulah fungsinya onChain tadi ini dia. Oke, nah sekarang coba kita install dulu Axios. Mana ya di paket-paket Pak ini dia. Axios sudah ada belum? Oke, belum. Install dulu. PMI Axios. Oke. Kemudian jalanin lagi. Oke, sudah. Nah ini dia. Oke. Ini. Nah, kemudian kita import. Jadi saya udah ada snippetnya. Axios import Axios. Nah ini dia. Saya biasa buat seperti ini. Ini headernya header ajak. Nah begitu juga untuk ininya, config-nya saya udah biasa buat seperti ini. Axios config. Nah ini dia. Saya buat seperti ini. Kemudian di sini saya buat di state response. Jadinya setiap dikembalikan maka akan dimasukkan ke sini. Kemudian di sini saya isi targetnya mahasiswa submit. Nah kemudian nilainya inilah jadinya. Ini nama Jekyll. Nah kasusnya seperti ini karena di sini enggak di-declare variable state-nya, maka di sini harus dibuat list nama field-nya. Contoh seperti ini, field tadi ada name nama Jekyll, party no, field length plus. Kemudian saya panggil state-nya state di state field ini. Oke. Kemudian if type of state tidak sama dengan undefined, maka form data append field state. Okay. Else kosongkan. Nah ini saya coba jalankan dulu ya. Nah ini set URL nya dia tidak dijumpai. Cek. Nah padahal kan ada ini set URL. Kenapa dia tidak ada undefined? Jadi kemarin ya? Buat tutorial aku nggak pelit ilmu, pelit ilmu. Mana suaranya? Dari mana masuk? Ini lagi kita ngomong udah ngerekam nih. Tulang mana rekam? Nanti tunggu aku buil lu. Enggak, dari mana ininya? Nggak tahu. Mic-nya mana? Apa mic? Nggak ada mic. Ada mic di sini. Ada? Udah. Nggak ngerti gua ngerekam sendiri dia. Mana dia tadi? Dalam tahun bedal. Mana? Tengok buka tutorial ya bang. Padahal jam berapa? 3. Set URL-nya kenapa dia tidak jumpa? Karena tidak berjodoh. Itulah. Padahal ini kan ada ini. Cannot found. Coba. Baru berapa? Lumayan lah. Dapat uang. Udah nggak dikasih lagi. Klik kali Google tuh. Oh YouTube tuh. Barcode. Nah, kenapa dia nggak baca ini tiba-tiba? Apanya yang salah? From set URL undefined.
dia tidak mau ngebaca ini. Nah ini dia tidak mau ngebaca ini. Coba saya pindahkan ke atas sini. Refresh. Baru baca. Baru kayak itu. Oke, nah sudah aman. Oke, nah sekarang kita coba tes submit. Ini is HR karena ajak, simpan. Submit. Get not found mahasiswa, submit. Nah ini dia. Inilah dikirim nama Jika. Oke. Kemudian buat router submitnya. Mana dia? Mana root. Terus bisa duplikat. Karena tipenya post, maka ini diganti dengan post. Oke. Kemudian buat method submitnya public function submit. Nah, CI saya udah buat juga snippetnya. Ini fungsinya adalah header yang dikirim harus bertipe ajak. Sini MSG response yang misalnya Ajak jalan-jalan. ajak jalan-jalan. Periksa kembali inputan Anda. Oke, di sini data berhasil dibuat. Oke, nah this not found. Saya lupa. True error apa ya, saya lupa. Sebentar ya, saya copy paste dulu. Nah ini ganti seperti ini. Not found. Nah ini gue gini dia. Refresh, simpan. Kalau diklik kanan open new tab, maka dia akan seperti ini, not found, file not found. Karena kita protect if this request is ajak. Nah kemudian ada di sini this request get far. Get far ini menangkap semua form data yang dikirim di sini. Jadi nggak harus ngedeclare satu persatu ataupun seperti ini. Nah, misalnya name this request get far name atau bisa juga seperti ini, name this request get post name, bisa juga seperti itu, sama aja. Bisa pakai yang ini. Nah kemudian di sini ada validate, artinya validate ini validasi. Nah ini file, sebuah file validation. Nah di sini kan tidak ada validate, bisa juga ditaruh di sini, tapi ini saya buat file baru. Misalnya saya buat validation mahasiswa PHP. Ini namespace nya PHP namespace paste. Ini slash kelas mahasiswa. Kemudian ada ini ini generate public function ini post. Kenapa harus ada di sini? Karena ada sekian ini parameter di sini, bisa boleh digunakan, bisa juga enggak. Oke, tapi di sini juga harus dihapus. Nah, kemudian return. Dan di sinilah validasi semua. Pertama kan ada name, kemudian ada nama, kemudian ada JK. Nah name ini kan dia harus bersifat numerik atau angka ya. Ada rule-nya dan tidak boleh kosong. Required numerik. Dan name biasanya sifatnya unik, tidak boleh duplikat. Nah bisa dibuat seperti ini. Is unique nama tabelnya TB mahasiswa, kemudian nama filenya name. Oke. Command name kalau nggak salah saya, nanti kita tes. Sekarang ini dulu, kemudian saya buat labelnya ini mahasiswa, kemudian untuk nama rule dia cuma required label nama mahasiswa
artikel itu juga rule dia required label jenis kelamin mahasiswa. Oke. Nah, di sini enaknya di koordinator 4 kita bisa validasi lagi value yang dikirim itu benar-benar harus ini dan harus itu. Nah, kodenya seperti ini, ada namanya in list. Tadi kan apa? Laki-laki perempuan tuh. Nah, laki-laki L, perempuan P, maka kita bisa buat di sini L sama dengan laki-laki, P sama dengan ini. Nah, logika seperti itu. Jadi nilai yang dimasukkan harus betul-betul L, P. Artinya L ataupun P artinya salah satu daripada list ini. Oke. Simpan. Oh ya, sebelum saya panggil, saya copy ini dulu. Copy. Masuk ke controller. Nah, di sini use ini saya jadikan alias validate. Kenapa validate? Karena di sini juga validate. Nah, ini dia. Oke, jalan. Simpan. Nah, ini dia. Ini kan errornya the name mahasiswa field is required. The name mahasiswa is required, dia tidak boleh kosong. Ya kan? Nah, oke. Sekarang kita tampilkan pesannya. Nah, cara tampilkan pesannya ini dia. Saya taruh di sini aja. Nah, ini. Errors name errors nama errors checker save, jalankan tes hancurkan demi file. Ini bisa di apa dan itu coba diolah sendiri tuh terpelihara supaya keren. Nah, itu bisa pokoknya ringan seperti itu. Kemudian di sini ada satu pesan lagi, if errors apa ya MSG respond, maka di sini ada TR TD span 2 errors MSG respon. Betul seperti itu. Oh salah, MSG respon dia state. Nah, itu dia bukan lagi error yang seperti ini. Ini save, dijalankan. Nah, ini saya ini oke. Nah, ini namanya adalah server side validasi. Nah, Axio sudah, ini sudah. Nah, sekarang mulai masuk ke apa namanya model. Nah, sekarang kita buat sebuah model di sini. Saya buat misalnya mahasiswa.php. Saya copy ininya GI4 model. Public function public function submit post. Oke, nah ini dia. Ini dia untuk koneksi database-nya. Dan di sini tabel list db tabel db mahasiswa. Ini adalah tabel insert post. Nah, post. Nah, kenapa harus langsung saya panggil post di sini tanpa harus deklarasi lagi nama file ini? Karena sudah ada di sini. Karena kenapa bisa seperti itu? Supaya harus jalan ini harus sama persis namanya seperti yang ada di database. Kalau enggak tidak bisa seperti ini. Bingung dia. Oke, sekarang kita coba 1 2 3. Salah. 1 2 3 namanya 1 2 3. Ini laki-laki.
simpan. Submit error dikarenakan modelnya tidak ada. Oh, the request authenticity meta udah lagi. Oh, jangan lupa. Itu dikarenakan koneksi database-nya belum saya buat. Hantu blau. Oke, di sini saya portnya lupa untuk Postgres. Sebentar, saya pause dulu, saya lihat koneksi port saya berapa. Oke, nah ini dia nih. Ini karena kan kita pakai yang apa namanya, yang Postgres ya. Tadi DB saya lupa namanya. DB belajar ya. Belajar ya. Nah ini ya, diperhatikan ini username, password itu karena saya kebetulan ada password. Nah ini yang paling penting nih, DB drivernya, karena saya pakai Postgres. Kalau misalnya pakai MySQL atau MySQLi karena di PHP 7 QLi kalau nggak salah seperti ini. Pokoknya bisa dilihat di sini referensinya, bisa dilihat di sistem. Database, mana database ada nggak? Oh, ada di driver di mana ya? Ini ada database. Nah ini dia, ini nama drivernya lah, Postgres MySQL. Jadi nama ini harus sama seperti nama folder ini. Oke, nah itulah. Karena saya pakai Postgres, maka di sini drivernya adalah Postgres. Nah sekarang balik lagi ke ini, mana tadi? Nah ini saya coba saya simpan. Oke, true, data berhasil dibuat ataupun disimpan. Saya jalankan. Nah ini kenapa nggak jalan? Tidak ada, dikarenakan adalah belum saya panggil modelnya. Data berhasil disimpan, model bisa panggil. Saya include-kan dulu ke controllernya. Terus ini as model. Oke, jalankan ulang, simpan. Dan ini sum. Nah, kok nggak masuk dia? Oh ya, sorry di sini dulu. Model, new model, submit post. Oke. Tes lagi, simpan. Kita jalankan. Oh, sudah. Ini NIM 123. Tes. Nah ini kan. Jadi masalah must be contain unique value. Artinya NIM 123 sudah terdaftar. Itulah yang tadi fungsinya yang mana tadi ya. Nah, ini dia. Is unique TB mahasiswa fill name where NIM. NIM yang setelah koma ini artinya yang ini ya. Jadi terserah di sini misalnya ada Jack separuh misalnya. Nah, maka di sini juga harus Jack separuh. Nah, gitu. Kan seperti itu. Tapi nama file nggak boleh beda. Nah, di sini NIM, maka di sini NIM. Oke. Nah, simpan. Sudah bisa. Sekarang 124 simpan. Oke, sudah. Nah, logikanya kan begitu dia simpan, seharusnya ini kosong. Itu bisa nanti pertemuan selanjutnya. Triknya, oke? Sekarang batal. Nah, sekarang nampilinnya seperti apa? Nampilinnya masuk ke sini. Nah, ini dia. Sini saya panggil model footer ds list mahasiswa, model get list mahasiswa. Sini kok footer ds. Nah ini harus diapunkan dia. Oke, saya biasa buat seperti ini, footer ds. Saya biasa buat. Oke, nanti bisa jelasin. Kita buat dulu. Get list mahasiswa. Mana model ya? Saya buat public function ini. Kita panggil tabelnya. Kemudian saya order table order by new, defaultnya ASC. Kemudian get saya get return
get apa ya, get result array kalau nggak salah ya, get result array. Oke. Nah ini kan ada footer JS nih. Nah footer JS ini letaknya di file view. Ini dia view. Nah, oke di sini. Di sini saya taruh misalnya di sini ya, dalam sini ya. var content dan tipenya harus JSON. var content. Apa namanya? PHP echo JSON encode. Ataupun bisa juga JSON encode. Maka di sini adalah iset $, iset variable footer JS. Oke, kita coba jalanin. Error enggak? Kita cek. Oke, jalannya ini. Var content, ya kan? Nah, jadi ini sudah bisa diakses lewat konsol. So, konten. Maka ya, kamu sudah list mahasiswa. Nah sekarang ini semua ini kita tampilkan dalam listable. Caranya saya copy ini saya copy masuk ke file JavaScript-nya, list, dan satu di sini counts. Ini saya panggil konten. Nah konten ini, variabel konten ini adalah variabel ini. Nah ini dia konten. Oke. Nah list mahasiswa. Sekarang kita buat looping tbody list mahasiswa map data key return tr id 123. Di sini ada nomor bisa kita panggil dari key plus 1 karena key-nya dimulai dengan 0, maka di nomor ini bisa pakai key plus 1. Kemudian di sini adalah data name, data nama, data jekyll. Oke, jalanin. Keren. Itu udah muncul kan? Tambah name 154 Jack separuh perempuan, simpan batal ya, Jack separuh. Oke. Nah untuk pertemuan tutorial kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi untuk proses selanjutnya, edit, delete dan sebagainya. Assalamualaikum.